Kerja terampil membuat sayatan sepanjang 10 cm di perut ikan. Bersamaan dengan itu, keluarkan sejumlah besar kaviar merah oranye dari bagian dalam perut ikan. Setelah mengumpulkan cukup kaviar, para pekerja di sebelah setiap orang akan menangkap seekor ikan jantan. Kemudian dengan lembut peras cairan putih susu dari ikan jantan ke telur. Lihat di sini, apakah Anda berpikir bahwa Anda membuat kaviar? Ini sebenarnya menggunakan tenaga manusia untuk menetaskan telur salmon. Karena salmon di alam liar hanya bertelur sekali seumur hidup. Oleh karena itu, peternakan salmon besar sering menggunakan metode ini. Untuk memenuhi kebutuhan gourmets di dunia ini, ketika telur dicampur dengan cairan jantan, pembuahan selesai. Pekerja akan mencuci telur kembali dengan air bersih. Sampai telur rusak dan darah ikan di telur dicuci. Dan ketika telur ikan menyerap air dan membengkak, mereka memasukkannya ke dalam inkubator. 7-10 hari kemudian, sebagian besar telur telah menetas di inkubator. Sebelum mereka memindahkan mereka, kemudian benih ini harus tinggal di inkubator selama beberapa hari lagi. Pada saat kuning telur menempel, hampir semuanya habis. Kemudian Anda bisa menjatuhkannya ke danau besar dan mulai memberi makan. Dibandingkan dengan spesies ikan lainnya, lingkungan budidaya salmon agak pilih-pilih. Ini juga yang menentukan harga salmon yang tidak terlalu murah. Dalam siklus reproduksi yang panjang, ikan muda yang panjangnya kurang dari 2 cm harus dibesarkan sampai beratnya mencapai 1,5 kg. Salmon selalu harus melalui relokasi yang tak terhitung jumlahnya. Selain penggantian air setiap hari dan pemilahan makanan, pekerja juga harus memilah salmon besar dan kecil secara berkala. Ini tidak hanya dapat menghindari situasi ikan besar dan ikan kecil mempengaruhi hasil salmon, dimungkinkan juga untuk memilih salmon dewasa yang dapat dikonsumsi di akuarium. Bagi yang suka salmon sashimi, maka ikan merah oranye ini harus segera dibuat dan dimakan. Baru bisa menikmati rasanya yang segar.